Salibnya, salibnya. Salibnya. Segera berubah. Mari nyanyikan bersama. We celebrate your name because we feel your glory in this house. Kami merayakan namamu karena There is kami no merasa God. hadiratmu ada di sini. There is no God like you. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. You are the creator of all creation. Engkau pencipta dari semua. You existed before the beginning. Engkau telah ada sejak dari awal. You are the El Elyon. Engkau El You are the Adonai. Engkau Adonai. You are tireless, Engkau tidak ageless,
Engkau tidak mengenal We worship you kami tonight. menyembahmu malam ini. Have your way in the midst of the people. Jadilah jalanmu di tengah umat. Heal the sick tonight. Sembuhkan yang sakit. Restore the hurting tonight. Pulihkan yang terluka malam. Let your name be Biar glorified. namamu dimuliakan. In Jesus' name. Everybody shout Mari hallelujah. semua sorakan haleluya. Lord, thank you, Jesus. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Give ini. him praise. Berikan pujian lagi ini. Is that how we clap here? Ini caranya menentukan di sini boleh meriah lagi tepuk tangannya. The quicker you clap, Semakin saudara bertepuk the tangan, faster your miracle. semakin cepat The mujizat. more you clap, Semakin saudara bertepuk tangan, semakin besar mujizat. hallelujah. Amin. Before you sit down, Sebelum saudara duduk, look to your neighbor coba lihat tetangga To your saudara right. ke kanan and your left dan kiri saudara, and tell your neighbor, dan bilang tetangga saudara, I'm glad you are here today. saya bersyukur kamu ada di sini I'm glad hari you are ini. here in church today Saya bersyukur kamu ada di because sini. God will change your Oleh story. karena Tuhan akan mengubah cerita itu. Hallelujah. Haleluya. Sit down in the presence of the Lord. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Count it a great privilege Merupakan sebuah kehormatan yang besar to be invited here to share the word of God. untuk saya bisa diundang menyampaikan firman Tuhan di sini. I want to thank our father and our mom Saya berterima kasih untuk Bapak, Mama di tempat for ini, this great privilege you've given me. untuk kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya. I do not take it for granted. Saya tidak menganggap itu sepele. Thank you for Terima inviting me. kasih banyak sudah mengundang And I saya. pray Dan saya berdoa that this ministry supaya pelayanan ini will be a voice in this city. akan menjadi suara bagi kota ini. Amen. Amin. When I walked in here, Nah, waktu saya berjalan ke sini, there are churches I go, ada gereja-gereja yang saya kunjungi. I struggle to flow in the presence of God. Saya bergumul untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan di gereja. But if you are in the spirit, Tapi kalau saudara dalam roh, you will know saudara bisa tahu that God lives here. bahwa Allah ada di sini. Oh, you believe what I said? Saudara nggak dengar yang saya bilang tadi ya? I say God lives here. Saya tadi bilang begini bahwa Allah tinggal di sini. There are places God visits and go. Ada tempat di mana Tuhan datang, Tuhan lawat, kemudian Tuhan pergi. But there are places He lives there. Tapi ada tempat di mana Tuhan tinggal di sini. This is one of the places. Ini salah satu tempat. Amen. Amin. Because His kingdom is here. Oleh karena kerajaannya ada di sini. Wherever His kingdom is, Dan dimanapun kerajaan Allah ada, there is dominion. maka ada domini, ada penguasaan. Kings are raised. Maka raja-raja dibangkitkan. You see, kings and sons of the kingdom manifest. Raja-raja dan anak-anak dari Allah dimanifestasikan. And I know Dan saya tahu this church has a future. bahwa gereja ini punya masa depan. It's going somewhere. Ini akan pergi. I've seen it already. Saya sudah melihat It's going to be a generational church. ini akan menjadi gereja yang mempengaruhi generasi. I see youths. I see people truly here. Saya lihat ada orang-orang banyak datang ke sini. Yes, sir. Bersiap. Because this place is small. Oleh karena tempat ini terlalu kecil. God is taking you far. Tuhan sedang membawa Let's give Jesus a clap of Mari beri tepuk tangan bagi Amen. Amin. We came tonight as a team, Kami datang malam hari ini and I want to do that before I get to the Word of God. dan saya ingin memperkenalkan mereka sebelum We came, I have families here. saya punya keluarga dengan saya di sini. I'm not alone. Saya tidak datang sendiri. I like Indonesians Saya suka orang Indonesia because they love God. karena mereka mengasihi Allah. And I'm trying to change my nationality Saya coba mengganti kewarganegaraan saya to become an Indonesian. untuk jadi orang Indonesia. So in case you ask me, Jadi kalau saudara tanya, I'm from Papua. saya akan bilang saya dari Papua. Hallelujah. That is how Jesus loves. Nah, Yesus rupanya ketawanya seperti begitu kan. We have Anthony. Ada Pak Tony, He just came from Australia dia baru datang dari Australia. to be part of this meeting. Let's clap for Jesus. We Jadi love him. sangat bagi kita kasih dia. Amen. Bisa bergabung dalam pelayanan di sini. Has been a great blessing in my life. And Tony sudah berkat yang besar dalam we hidup have saya. our friend Fenki, Lupa-lupa yang sebenarnya ada Pak Fenki who is sitting that side. yang paling pojok situ. A very nice man. Dia orang yang luar biasa. And the next to him is baik. Pak Freddy. Sebelahnya Pak Ferdi. We all came together. And when you Tidak look at the bersama back, sama. Kemudian di belakangnya I have a friend there ada teman di with his belakang beautiful wife. dan
istrinya yang cantik. The most beautiful woman in the world. Yang tercantik di dunia pasti. Amen. That is Brother Kito with his beautiful wife. Ya itu Pak Lukito dan istri. And I think I have Andy, on the camera there. There we have Pak David with his beautiful wife also sitting there. Ada Pak Hendy, kameramen, kemudian ada Pak David dengan And istrinya. there's another part there, the one I just got to know recently. God bless you. God bless you, sir. Yes. Ada Pak Suandi, kami sudah ketemu dengan beliau. Man that loves God. Dia orang yang percaya Tuhan, yang mengasihi Tuhan. And every one of you are special. Dan semua saudara di sini, saudara adalah orang yang Clap for yourself. Clap for Mari yourself. kita tepukkan bagi diri saudara sendiri. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to speak for a few minutes. Nah, saya ingin berbicara untuk beberapa menit ke depan. Then I begin to pray for people tonight. Dan kemudian saya akan mulai berdoa buat orang-orang malam ini. If you came here sick Nah, tonight, kalau saudara datang malam ini sakit, I guarantee you will leave here healed by the power of the Holy saya Ghost. berikan jaminan bahwa oleh kuasa Roh Kudus saudara akan pulang dengan kesembuhan. Hallelujah. Haleluya. Now open with me to the book of Matthew chapter 14. Nah, mari buka Alkitab saudara bersama-sama saya dalam Matius pasalnya yang ke-14. Matthew chapter number 14. Matius pasalnya yang ke-14. Matthew is after Revelation. Matius itu kan sesudah Wahyu ya. Am I correct? Betul saya bilang. Okay. Matthew chapter 14 from verse 13. Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-13. If you are there, say I am there. Kalau saudara sudah dapat di situ bilang saya sudah di situ. Matthew chapter 14. Matius pasalnya yang ke-14. I'm going to read from verse 13 to 21. Saya akan mulai membaca ayat 13 sampai 21. When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion towards them, and he healed their sick. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Verse 15. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now fast. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Verse 16. But Jesus said unto them, They need not to depart, give ye them to eat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. And they said unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Verse 19. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and broke it, and gave the multitudes, and gave to his disciples, and his disciples to the multitude. Verse 20. And they all did eat, and were filled. And they took up of the fragments that were in 12 baskets full. Verse 21. And they that had eaten were 5,000 men, beside women and children. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Lompat ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Father, bring on your word tonight. Bapak berhembuslah atas firman In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. I want to speak to you tonight. Saya ingin berbicara kepada saudara Now, malam close the ini. Bible. Now, close the Bible. Alkitab saudara dulu. I want to speak. Now, can you help me with this sound a little bit? Let me not struggle with my voice. Help me a little bit. Suaranya tolong. Help me, please. Now, I want to speak to you tonight Nah, saya
Karena kepada saudara malam ini of what I have called tentang apa yang akan saya sebut, more than enough. lebih dari cukup. More than enough. Lebih dari cukup. More than enough. Lebih dari cukup. Now from the scripture where we read, Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, I love that verse of scripture because saya menyukai bagian firman Tuhan itu karena when you read Luke chapter 9, 13 to 17, the same story is repeated there. waktu saudara baca di Injil Lukas pasalnya ke-19, hal yang sama diulang di situ. And when you read John chapter 6 from verse 4 to 11, Lukas. the same story repeats itself there. Lukas 9 ayat 13 sampai 17 dan juga Yohanes 6 ayat 4 sampai 11, cerita yang sama diulang di situ. And so anytime God repeats himself Nah, setiap kali Tuhan mengulang dirinya sendiri in scripture dalam firman Tuhan more than 2 times, lebih dari 2 kali. now it's not because he lacks words, Itu bukan berarti karena dia kekurangan kata-kata. it's because he's trying to place emphasis. Itu berarti karena dia sedang membawa penekanan dari hal itu. Because emphasis Oleh karena penekanan is the cure to paralysis. itu Emphasis is the cure to ignorance. adalah kunci, itu adalah obat bagi kelumpuhan atau ketidakpengetahuan. So for the Bible to repeat this story in 3 different gospels Nah, ketika Alkitab mengulang cerita ini di 3 Injil, is because there is something unique about this miracle. itu berarti ada sesuatu yang unik tentang mujizat tersebut. And one of the uniqueness of the miracle is this. Nah, salah satu hal yang unik dari cerita dari mujizat tersebut It is a miracle that blessed multitude, not a person. adalah sebuah mujizat yang memberkati begitu banyak orang banyak, bukan hanya satu orang. Because when you read that scripture, Oleh karena kalau saudara baca firman the Tuhan, Bible says Alkitab berkata that 5,000 men were fed bahwa ada 5.000 orang laki-laki di situ, without women, tidak dihitung perempuan without children. dan juga In anak-anak. other words, children and women were there. Dengan kata lain juga ada ibu-ibu, ada perempuan dan anak-anak di situ. But emphasis was laid on the men. Tetapi penekanannya diberikan kepada laki-laki. Now, what does this story teaches us? Nah, cerita ini mengajarkan apa kepada kita? This story teaches us that the God that we serve Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita layani is a God that is more than enough. adalah Allah yang lebih dari cukup. It is not just a God that is enough, Bukan hanya Allah yang melakukan secara cukup saja, but it is a God that is more than enough. tetapi Allah yang lebih dari cukup. And when I was praying before I came in here, Dan waktu saya berdoa sebelum saya datang ke sini, the Holy Ghost inspired in my heart to tell this church, Roh Kudus menginspirasi saya dalam hati saya untuk berkata kepada jemaat and to tell all of you here tonight, dan untuk berkata kepada semua saudara yang ada di sini that malam the ini God of more than enough bahwa Allah yang lebih dari cukup is itu about to do in your life Dia akan melakukan dalam hidupmu more than enough miracles. lebih dari cukup mujizat. Now, follow me, we're just laying the foundation. Nah, dengarkan saya karena saya baru mengatakan When you read this verse of scripture where we just read, bahwa kalau saudara baca ayat firman Tuhan yang kita baru baca itu, it shows us 4 characters of God. itu menunjukkan kepada kita tentang 4 karakternya Allah. Dengarkan ini. You cannot understand God Saudara tidak bisa memahami Allah if you don't know His character. kalau saudara tidak memahami karakternya. The character of a person Karakter dari seseorang defines his behavior. itu menentukan, mendefinisikan The kebiasaannya. character of a person Karakter seseorang defines his nature. itu akan mendefinisikan sifat So when alamiahnya. you read the scripture, Nah, waktu saudara baca ayat firman Tuhan it shows you 4 itu characters. menunjukkan 4 karakternya Allah. Number 1, Yang pertama, it shows you itu menunjukkan saudara the sovereignty of God. tentang kedaulatan Allah. The sovereignty of God. Kedaulatannya Allah. It shows us the sovereign will of God. Itu berbicara tentang kehendak Allah yang berdaulat itu. That God is sovereign. Bahwa Allah berdaulat. That God is great. Bahwa Allah besar. That it doesn't matter Bahwa tidak peduli what man says. apapun yang dikatakan It manusia. doesn't matter Tidak peduli the will of man. kehendak manusia. Because he's sovereign. Tetapi karena When his kedaulatannya, will comes, ketika kehendaknya datang, it breaks the law of nature. maka dia bisa membatalkan hukum alamiah. Look at me. Ya saya, I did a little bit of economics.
Saya melakukan belajar sedikit tentang ekonomi. Little in school. Sedikit di sekolah. When you read that scripture, Waktu saudara baca di firman the Tuhan itu, sovereignty of God kedaulatan Allah and the sovereign will of God dan kedaulatan kehendak Allah broke the law of economics. itu membatalkan hukum ekonomi. It broke the law of demand and supply. Itu membatalkan hukum permintaan dan It broke that law. itu membatalkan hukum itu. It broke the law of science. Itu membatalkan hukum pendidikan. Why? Kenapa? Why? Dengarkan saya. Because no law Oleh karena tidak ada satu hukum can stand before God if he wants to walk. yang bisa menghentikan, yang bisa berdiri di hadapan Allah kalau Allah mau bekerja. Because the earth is the law Oleh karena bumi adalah milik and the Tuhan fullness thereof. dan juga kepenuhan. Ladies and gentlemen, hear Bagi me siapa tonight. sekalian dengarkan saya. I don't know who you are, Saya tidak tahu siapa saudara. but let me tell you tonight. Tetapi izinkan saya berkata That the kepada God kamu we ini serve bahwa Allah yang kita is layani a sovereign God. adalah Allah yang berdaulat. The God we serve Allah yang kita layani is a sovereign God. adalah Allah yang He berdaulat. can give you miracle Dia bisa memberikan mujizat hari ini, anytime, kapan saja, every day, di mana saja, in the week, in the month, anytime. kapan saja, dalam minggu, dalam setiap bulan, kapan saja. Number two, Yang kedua, the second character of God we see, karakter Allah yang kedua yang kita bisa lihat di firman Tuhan ini. we see his agape love. Kita melihat kasih agape. We could see from that scripture Kita bisa melihat dari firman Tuhan itu that God is happy when you are happy. bahwa Allah bersuka cita ketika saudara bersuka cita. We see from that scripture Kita melihat dari firman Tuhan that itu when you are down, God is not happy. bahwa kalau saudara tertekan, Tuhan juga nggak bersuka He cita. told his disciples, Dia berkata kepada murid-murid, give them something to eat, berikan mereka sesuatu untuk mereka makan, give them roti, berikan mereka roti, give them fish. berikan mereka ikan. But here the disciples, Tetapi dengarkan apa yang murid-murid mereka bilang, oh, it's little, it's small. Tuhan ini cuma sedikit. But I love what the Bible says. Tetapi tahu apa yang The Bible says Alkitab berkata, Jesus had compassion. Yesus berbelas kasihan. Jesus had love on them. Yesus memiliki kasih atas Ladies and mereka. gentlemen, Ibu bapak sekalian lihat saya. religion Agama mengatakan kepada that kita God is angry with us. bahwa Allah marah kepada kita. But the God that I know Tetapi Allah yang saya is ketahui, never angry with you. Dia tidak pernah marah dengan The saudara. God that I know Allah yang saya ketahui is a God of love. adalah Allah yang He's mengasihi, a God of compassion. Allah yang berbelas He's kasihan, a God of favor. Allah yang berkemurahan. That is why 1 Corinthians Itulah sebabnya dalam 1 Korintus chapter 2 verse 9, pasal 2 ayat the 9 Bible says, Alkitab berkata, eyes have not apa seen, yang tidak pernah dilihat oleh mata, ears have not yang tidak heard, pernah didengar oleh it has telinga, not entered to the yang heart tidak of pernah man. timbul dalam hati The manusia, things that God has itulah yang prepared disediakan Allah for those who know bagi Him. orang yang mengasihi. Ladies and gentlemen, Ibu bapak sekalian, God knows you. Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saudara, sebagaimana adanya saudara. He loves you. Dia mengasihi saudara. Man's love Kasih manusia is temporal, itu terbatas, itu sementara. Kasih manusia is selfish. itu selfish, itu egois. I give you, you give me. Saya memberikan kepadamu, kamu berikan pada saya. Man's love Kasih manusia is artificial. It's artificial. It's not real. itu tidak nyata, itu hanya pura-pura saja. But this love we're talking about today Tetapi kasih yang sedang kita bicara hari is ini, the agape love of God. itu adalah kasih agapenya Allah. It's that love Kasih itu, that comes from heaven. kasih yang datang dari surga, It looks beyond your mistakes. yang melihat melampaui Jesus kesalahan had itu, compassion on them. memiliki belas kasihan. Malam ini, Jesus will show you compassion. Yesus akan menunjukkan belas kasihannya padamu. I said tonight, Saya berkata bahwa malam ini Jesus will show you compassion. Yesus akan menunjukkan belas kasihan bagimu. Number 3, Yang ketiga, when you read that scripture, kalau saudara baca firman Tuhan itu, the third character of God karakter Allah yang ketiga that I love so much. yang saya sangat menyukai. When I was praying this afternoon, Pada waktu saya berdoa siang ini, it shows us itu menunjukkan kepada kita the almightiness, bahwa kehebatan the El kuasa Shaddai-ness of God. dari El Shaddai-nya Allah. God is El Shaddai. Allah itu El Shaddai. He's more than enough. Dia lebih dari cukup. They had 5 bread, Mereka punya 5 roti, 2 loaves, 2 ikan. but when it gave thanks, Tetapi ketika dia mengucap it syukur, multiplied. itu dilipat gandakan, It turned it itu diubah from nothing to something. dari yang tidak ada apa-apa menjadi lebih banyak. And the Bible Dan says Alkitab berkata that 12 baskets were kept. bahwa
Nah, ini kan saya berbicara tentang teologi. Because numbers are spiritual in the realm of the spirit. Oleh karena dalam alam roh, angka itu ada sesuatu yang rohani. Why was 12 baskets kept? Kenapa tersisa 12 bakul? Why not 5 baskets? Kenapa bukan 5? Why not 7 baskets? Kenapa bukan 7? Why 12? Kenapa 12? Because 1 Oleh karena 1 is the number of beginning. itu adalah angka permulaan. 2 2, is the number of witness. angka adalah kesaksian. It also the number of agreement. Itu juga angka persetujuan, kesepakatan. Can 2 walk together? Bisakah 2 orang berjalan Unless they bersama-sama agree. kalau mereka tidak sepakat? 3 3 is the number of Trinity. 3 adalah angka Tritunggal. 4 4 is the number of earth. angka bumi. The east, the west, the north, and the south. Timur, utara, selatan, barat. 5 is the number of grace. Angka anugerah. 6 is the number of man. 6 angka manusia. 7 is the number of perfection. 7 angka kesempurnaan. 8 is the number of new beginning. 8 angka permulaan baru. 9 is the number of fruitfulness. 9 angka berbuah. 10 is the number of divine order. 10 angka keteraturan ilahi. 11 is the number of disorganization. 11 angka disorganisasi. 12 is the apostolic and governmental order. 12 itu berbicara tentang apostolik So, dan pemerintahan ilahi. Jesus allowed 12 baskets to be kept. Nah, Yesus mengizinkan ada 12 bakul yang Because it speaks of 12 apostolic covenants. oleh karena itu berbicara tentang pemerintahan apostolik. And if you don't understand the government of God, Dan kalau saudara tidak mengerti tentang you pemerintahan cannot Allah, access more than enough blessings. saudara tidak bisa Oh, Jesus. memiliki akses kepada berkat yang Watch lebih dari this. cukup itu. Dengarkan ini. There are 2 kingdoms, Ada 2 kerajaan, or there are 2 governments. ada 2 Or pemerintahan, let me put it this way. atau mungkin saya There katakan are ini. 3 governments. Ada 3 kerajaan, Number 1, 3 pemerintahan. Yang there is the government of Israel ada pemerintahan di bumi ini that believes in democracy. yang percaya kepada demokrasi. Government of the people, Itu berbicara tentang pemerintahan for the manusia, people, bagi manusia, by the people. dari manusia. And there is satanic government Dan juga ada pemerintahan setan which has an agenda yang memiliki 2 agenda to kill, untuk membunuh, untuk membunuh, to steal, untuk mencuri, and to destroy. dan untuk membinasakan. But we have another government Tetapi kita memiliki pemerintahan yang which lain, is God's divine government. yang itu adalah pemerintahan ilahinya Now, Tuhan. God's government Nah, pemerintahannya does Allah not believe in democracy. itu tidak percaya demokrasi. It believes in theocracy. Pemerintahan Allah percaya pada God's demokrasi. rule economy. Pemerintahan ekonominya Allah. So when you move into his government, Nah, kalau saudara beralih kepada pemerintahannya itu, something happens. maka sesuatu terjadi. God takes responsibility of your life. Allah yang bertanggung jawab atas itu. When you step into his government, Ketika saudara masuk di dalam pemerintahannya, God is responsible maka Allah bertanggung jawab for your welfare. bagi kekayaanmu, bagi kehidupanmu. That was why Itulah sebabnya when the 5,000 people ketika 5.000 orang itu found themselves mereka menemukan diri around mereka Jesus, ada di sekeliling Jesus himself Yesus sendiri. was the government. Dialah pemerintahan Because itu. Isaiah chapter 9 verse 6 says Oleh so. karena Yesaya 6 ayat 9 yang He says the dikatakannya, government dikatakan bahwa shall be upon his shoulder. lambang pemerintahan ada di And he bawahnya, shall be called the King of dan dia Kings, akan disebut Raja segala the Prince of bangsa. Peace, the Prince of Peace, Penasehat ajaib, the everlasting Father. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. So the 12 basket was kept Nah, ada 12 keranjang basket yang tersisa to show God's dominion here on the earth, untuk menunjukkan tentang pemerintah, tentang domininya Allah di bumi ini. to manifest his governmental throne on the earth. Memanifestasikan tatanya Allah I di bumi ini. prophesy to you Saya today berdoa bagi saudara malam ini that in 2015 bahwa tahun 2016 the El Shaddai God Allah yang sadar itu will prove his mightiness akan membuktikan kehebatan in your life. dalam hidupmu. I say in your life. Saya tidak berkata dalam I hidup. say in your life. Saya berkata dalam hidup. Listen, Izinkan saya I berkata was sesuatu. preaching one day Satu kali saya sedang mengaji and I was talking about the almightiness of God. dan saya sedang berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa. And I gave a prophecy. Dan kemudian saya menyampaikan nubuat. And I said, Dan saya berkata, some of you, ada di antara saudara, you will receive money at last. saudara akan menerima uang banyak And you will not know where the money is coming from. dan kamu tidak akan tahu dari mana uang itu As datang. I was prophesying, Waktu saya penubuhan, people were receiving money in their pockets. orang-orang tiba-tiba saja menerima uang muncul. That is the El Shaddai God. Itulah Allah yang sadar. I prophesy to you. Saya menubuat bagi saudara, You will receive money saudara akan menerima uang in your account. dalam rekening. You will receive favor Saudara akan menerima kemurahan. from your life. Akan
Number 4. Yang keempat, Follow me. I'm going somewhere. ikuti saya. When I read that scripture, Pada waktu saya membaca firman Tuhan itu, the fourth thing the Holy Ghost showed me hal yang keempat yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya about the character of God. tentang karakternya Allah. I saw Saya melihat his ability, kemampuannya, and I see his power, dan saya melihat kuasanya, his kuasa, ability, kemampuan, and his power, dan and kuasanya, his willingness dan ketersediaan kemauan to see his children happy. untuk melihat anak-anaknya berbahagia. Yes. Dengarkan. The disciples says, Murid-murid berkata, Jesus, Yesus, send them away. utus saja, suruh saja mereka pulang. These guys are nuisance. These guys are disturbing us. Send them away. Suruh saja mereka pulang. Send them. Suruh saja mereka pulang. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, let me prove to these guys biarkan saya membuktikan pada orang-orang ini that I have the power to multiply. bahwa aku punya kuasa untuk melipat. Oh Jesus. Yes. Dengarkan. Do you know God Tahukah saudara bahwa has the power Allah punya kuasa to pick you from zero to hero? untuk mengangkat saudara dari nol menjadi sesuatu. God has the power Allah punya kuasa to make you a millionaire in just a minute. untuk menjadikan saudara menjadi jutawan hanya dalam hitungan menit. God has the power Allah punya kuasa to give you new kidneys. untuk memberikan saudara ginjal yang baru. God has the power Allah punya kuasa to give you a house you did not buy. untuk memberikan saudara rumah yang saudara nggak beli. God has the power Allah punya to kuasa give you a car you did not buy. untuk memberikan saudara mobil yang tidak pernah saudara You know beli. why? Saudara tahu kenapa? Every time you come to Jesus, Setiap kali saudara datang kepada Yesus, He does not send you the same way you Dia came. tidak akan pernah bunuh saudara pergi He dari will keadaan yang change your life. Dia pasti mengubah hidupmu. Oh Jesus. Yesus, Oh Jesus. Yesus. Do you know what I just said? Saudara makan sabar. Anytime you come to Jesus, Setiap kali saudara kepada Yesus, He does not send you back Dia tidak pernah menyuruh saudara pergi the same way you came. dengan keadaan yang sama waktu saudara datang. He adds value into your life. Dia pasti akan menambahkan nilai dalam hidup. Jesus adds value. Yesus menambahkan If nilai. you come to Him sick, Kalau saudara datang pada dia sakit, you will leave Him healed. saudara akan meninggalkan dia dalam keadaan yang If sembuh. you come to Him poor, Kalau saudara datang pada dia you miskin, will leave Him rich. saudara akan pergi dalam keadaan yang kaya. Come to Him Kalau broken, saudara datang kepada dia hancur, you will live with peace. saudara akan pergi dengan damai. I don't know how you Saya came. tidak tahu bagaimana saudara You datang. will come to this place broken. Mungkin saudara datang ke tempat ini hancur. You will come to this place battered, Mungkin saudara datang ke tempat ini rejected, tertolak. molested. Saudara tidak berdaya. But I've got a good news Tapi for saya you. punya kabar baik buat saudara. My boss, Bos saya, Jesus is in your house. Yesus ada di sini. He's in our house today. Ada di sini malam ini. He will change your Dia life. mau mengubah hidup. You will not go back the same way you came. Saudara tidak akan kembali dalam keadaan yang sama saudara. Because Oleh karena He's called more than enough. dia mau yang lebih dari cukup. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Efesus 3:20. God is able Allah sanggup to do untuk melakukan exceeding jauh lebih banyak abundantly dari apa yang kita above all that you ask of Him, akan dan pikirkan. according to the power that works in you. Sesuai dengan kuasa yang Somebody clap for Jesus. He's more than Dan enough. bertepuk tangan bagi Yesus. He's more than enough. Dia lebih dari cukup. He's more than enough. Dia lebih dari cukup. He's more than enough. Dia lebih dari cukup. Somebody say with me, God is more than enough. Mereka yang bersama saya, Allah lebih dari cukup. Now, when you read Matthew, where we read, Nah, waktu saudara membaca bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, there are 4 challenges ada 4 tantangan that Jesus and the people had to face. yang Yesus dan juga orang-orang itu harus hadapi. Let me say something. Izinkan saya berkata sesuatu. Because a lot of you don't understand what is the challenge. Oleh karena banyak di antara saudara tidak mengerti tantangan saudara. Before I show you the 4 challenges, Sebelum saya menunjukkan kepada saudara 4 tantangan ini, let me show you some principles that will change your mind. izinkan saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang akan mengubah pikiran saudara. Number 1, Yang pertama, no challenge, no champion. tidak ada tantangan, tidak ada kemenangan. You can never be a champion in life Saudara tidak pernah menjadi pemenang dalam kehidupan until you face challenges. sampai saudara menghadapi tantanganmu. Why? Kenapa? Because challenges is the food of champions. Oleh karena tantangan itu makanannya orang menang. Your faith is increased by the problems you can solve. Iman saudara bertumbuh dari masalah yang saudara bisa selesaikan. To run away from challenges Lari dari masalah is to run away from promotion. itu artinya lari
So when I see Christians, Nah, waktu saya melihat orang Kristen, you must have a positive mindset saudara harus memiliki pikiran positif concerning challenges. tentang tantangan. Challenge Tantangan is what determines champions. itulah yang membuat orang menjadi pemenang. Why? Kenapa? No pain, no gain. Karena No pain, no gain. tidak ada penderitaan, tidak ada keuntungan. No story, no glory. Tidak ada cerita, tidak ada kemuliaan. No price, no rise. Tidak ada harga, tidak ada pengangkatan. No rise, no surprise. Tidak ada pengangkatan, tidak ada kejutan. So anytime challenges come, Nah, setiap kali tantangan datang, yes, dengan if you're having a challenge in finance, kalau saudara memiliki tantangan dalam keuangan, it's because God has destined you to be a kingdom financier. itu karena Tuhan menentukan saudara untuk menjadi penghasil keuangan kerajaan. Because anywhere the devil fights you, Oleh karena di tempat di mana iblis berperang, that is where you should develop your strength. maka di tempat itu harusnya saudara menumpukan If it's in kekuatan. your marriage, Kalau itu dalam hal it's pernikahan, because the devil has seen a glorious marriage. itu karena iblis yang melihat ada kemuliaan dari pernikahanmu. Number two, Yang kedua, this thing must sink into your head. hal ini harus masuk dalam kepala. On that challenge, Di bawah tantangan that your present condition bahwa kondisi saudara sekarang is not your final destination. itu bukanlah destinasi akhir saudara. Your present condition Kondisi saudara yang sekarang is not your final destination. itu bukan tujuan akhir, destinasi akhir saudara. These guys, Orang-orang ini they found themselves in the wilderness. mereka menemukan diri mereka ada di padang gurun, Wilderness is a place of dryness. tempat di mana terjadi kekeringan, It's a place of emptiness. tempat kekosongan. It was their present condition, Itu adalah kondisi mereka saat but it itu. was not their final Tetapi destination. itu bukan merupakan destinasi I akhir don't know the mereka. condition you Saya are. tidak tahu kondisi saudara sekarang. God can bring air condition into your condition. Tapi Tuhan bisa membawa air condition, AC di tengah kondisi saudara yang sekarang. Don't lose hope. Jangan hilang Your harapan. destination Destinasi is saudara greater than your condition. itu lebih besar dari kondisi saudara. Number three, Yang ketiga, these are things that have changed my life. ini adalah hal-hal yang mengubah hidup saya. Number three, Yang ketiga, the greater your destiny, semakin besar masa depan destiny saudara, the greater the attack. maka semakin besar serangannya juga. If the devil does not attack you, Kalau iblis tidak menyerang saudara, it means you are not a threat to him. itu artinya saudara bukan tidak menjadi ancaman bagi dia. If the devil does not bring obstacles Kalau iblis tidak membawa hambatan around you, di sekeliling, it means you are not expecting a miracle. saudara tidak sedang menghadapi, tidak sedang menunggu, mengharapkan mujizat. Because miracle Oleh karena mujizat comes out of obstacle. itu datang dari hambatan. The devil Iblis, thought he could put the ground into shame. iblis berpikir dia bisa membuat mahkota itu dia ubah menjadi rasa malu. But Jesus was there. Tapi Yesus ada di situ. Jesus was there. Yesus ada di situ. And because Jesus was there, Dan oleh karena Yesus ada di situ, the devil was put to shame. iblis yang dibuat menjadi malu. So the greater your destiny, Nah, semakin besar masa depan saudara, the greater the fight. semakin besar juga peperangannya. And no fight, Tidak ada peperangan, no height. tidak ada peninggian, No fight, tidak ada peperangan, no might. tidak ada kekuatan, No flight, tidak ada tidak ada peperangan, no flight. tidak ada penerbangan. That is what the Bible says. Itulah sebabnya kita Fight berkata, the good fight of faith. berperanglah, lakukan dengan iman yang baik. Your fight is not a physical fight. Peperangan saudara bukan peperangan secara fisik, It is a fight of faith. tetapi peperangan iman. Sometimes you have seconds, Kadang-kadang saudara sakit and it's like you can't go to church. dan rasanya saudara nggak bisa pergi ke And the gereja. devil say, Dan iblis bilang, stay in the house. jangan tinggal di But you rumah. tell the devil, Tapi saudara bilang pada iblis, shut up your mouth. tutup mulutmu. I will drag myself to church. Saya akan melangkah pergi ke gereja. I will take myself to church. Saya akan bawa diri saya ke gereja. That is the fight of faith. Itu peperangan iman. Sometimes Kadang-kadang you will have money saudara mungkin nggak punya uang to do offering in church. untuk beri kolekte di gereja. Dan iblis bilang, Don't go to church jangan now. mau usah pergi ke You gereja. don't have offering. Kamu kan nggak punya But you kolekte. tell the devil, Tapi saudara bilang pada iblis, diam. I may not have offering, Saya mungkin nggak punya kolekte. but I know God is making me a millionaire. Tapi saya tahu Tuhan akan mau menjadikan You kita are utama. dragging yourself to His presence. Saudara sedang menolak, menarik diri saudara dalam hadiratnya. Every one of us here, Setiap kita di sini, we have a great destiny. kita memiliki masa depan yang besar.
You have a great destiny. Kita memiliki masa depan yang besar. And that is why you must determine Dan saudara akan menjadi seperti itu. not to allow the devil Saudara jangan biarkan iblis take the glory in your life. untuk mengambil kemuliaan dalam hidup. But there's only one person Nah, hanya satu that will take pribadi the glory. yang bisa membawa kemuliaan itu. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. He's the Alpha. Dialah Alfa. He's the Omega. Dialah Omega. He's the beginning. Dialah yang awal. He's the end. Dialah yang akhir. God said I should tell 10 people. Allah berkata, saya berkata kepada 10 orang. God is going to turn your wilderness around Allah akan mengubah padang gurunmu itu. by His power tonight. Oleh kuasanya malam ini. By His power Oleh tonight. kuasanya malam ini. By His power tonight. Oleh kuasanya malam ini. Number 4, you must understand. Yang keempat yang saudara harus pahami. In the challenges of life, Dalam tantangan kehidupan, I like this. saya suka ini. When the devil does his worst, Ketika iblis melakukan yang terburuk, that is when God does His best. itulah saatnya Allah melakukan yang terbaik. When the devil does his worst, Ketika iblis melakukan yang terburuk, that is when Jesus does His best. saat itulah Yesus melakukan yang terbaik. Some of you right now, Mudah mudahan saudara the sekalian, devil thinks iblis berpikir he has got victory, he has gotten victory. dia sudah memperoleh kemenangan, But he failed to understand tetapi dia gagal untuk that he has mengerti not done his worst. bahwa dia baru saja melakukan yang terburuk. But when Jesus steps in, Tapi ketika Yesus melangkah masuk, he will do his dia best. akan melakukan yang terbaik. And tonight, Dan malam ini, he will do his dia best akan melakukan yang terbaik. in your life. Dalam hidup. Put your hands together for Mari Jesus. beri tepuk tangan bersama bagi Yesus. Let's look at the 4 challenges Mari lihat keempat tantangan before I begin to pray. sebelum saya mulai berdoa. The first challenge you see from that scripture Tantangan yang pertama yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan was the challenge of where they were. adalah tantangan di mana mereka berada waktu itu. So the first challenge is the challenge of location. Jadi tantangan pertama itu berbicara tentang tantangan lokasi. What was the location? Apa itu lokasi? They were in the wilderness. Mereka ada di padang gurun. There's no water in the wilderness. Tidak ada air di padang gurun. Sometimes rain does not fall in the wilderness. Kadang-kadang hujan tidak turun di padang gurun. The wilderness is humid. Padang gurun itu kering In the wilderness there are no trees. dan tidak ada pohon. What you see is sand. Apa yang sudah lihat hanya pasir saja. That is the characteristics of the wilderness. Itu karakteristik dari padang gurun. So the first problem Jesus had to face Nah, masalah yang pertama yang Yesus hadapi was the problem of location. adalah masalah lokasi. But I love what Jesus did. Tetapi saya suka apa yang Yesus lakukan. Jesus did not change the location. Yesus tidak merubah lokasinya. Instead, Dia berkata, he brought a miracle out of the location. dia membawa mujizat di tengah lokasi itu. Why? Why? Kenapa? Because Isaiah 32:15 says, Oleh karena Yesaya 32 ayat 15 berkata, when the Spirit of God is poured upon you from on high, ketika roh Allah dicurahkan atasmu dari tempat tinggi, your wilderness maka padang gurun will become fruitful. itu akan berbuah. Your wilderness Padang gurunmu will become fruitful. itu akan berbuah. So some of you right now, Tahu berapa di antara saudara sekarang? it is not the location that is the problem. Bukan lokasi yang menjadi masalahmu. The problem is Masalahnya you adalah have not received the Holy Spirit. saudara tidak menerima Roh Kudus. When the presence of God comes upon your life, Ketika hadir Allah turun atas hidupmu, everywhere your feet treads upon, maka kemana saja kaki saudara melangkah, that place already belongs to you. maka tempat itu sudah menjadi milikmu. Oh, you didn't know what I said. Saudara dari yang saya katakan, When you carry His presence, kalau saudara memiliki hadiratnya, where others go, they fail. tempat di mana orang pergi mereka gagal. When you go there, Tapi ketika saudara pergi ke you situ, just succeed. saudara berhasil. You know why? Saudara tahu kenapa? Because you and God, you are already in partnership. Oleh karena saudara dan Allah, saudara sudah bermitra bekerja sama. Jesus found the location into fruitfulness. Nah, Yesus mengubah lokasi itu berbuah oleh karena He carried God. dia memiliki Allah. He carried God. Dia memiliki Allah. Do you know what I trust God to do in your life tonight? Saudara tahu apa yang saya percaya Tuhan lakukan dalam hidup malam ini? I don't know. Saya tidak tahu. But my desire Tetapi kerinduan saya for everyone in church tonight bagi semua saudara yang hadir di sini malam ini, is that you carry His presence. bahwa saudara akan membawa hadiratnya, That tomorrow morning, supaya besok pagi when you step into a place, ketika saudara masuk di sebuah when tempat, things are not working, ketika tidak terjadi apa-apa di things hidup will ini, begin to work. maka hal-hal akan mulai terjadi. Because in the location Oleh karena di dalam lokasi where God has placed you, di mana Allah menempatkan there is saudara, an allocation for you. ada alokasi bagi saudara. I speak to you Saya tonight berkata kepada saudara malam ini, with the faith of God in my spirit.
spirit. Dengan iman saya dalam roh. I'm with the man of God here Dengan tonight. hamba Tuhan yang ada di sini malam ini. Every location, Setiap lokasi, your location may be your business. mungkin itu bicara bisnis. Your location Lokasi may be your family. mungkin bicara keluarga. Every location Setiap lokasi that things have not been working. yang membuat hal-hal yang I tidak baik. prophesy to you Saya bernubuat lagi. that from today, Mau mulai hari things ini. will begin to work. Hal-hal akan terjadi dengan baik. Somebody shout hallelujah. Yang sorakan haleluya. So the first challenge Tantangan yang pertama is the challenge of location. adalah tantangan lokasi. The second challenge Tantangan yang kedua is the challenge of time. adalah tantangan waktu. Time. Waktu. Time. Waktu.